Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fatina Bilaini Al-Fatihah, NIM 18 12 929. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran di RA. Baik teman-teman semua, sebenarnya apa sih tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran di RA itu? Secara ideal, tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran di RA adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar. Metode penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Lalu tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran itu pada dasarnya adalah rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Rumusan kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut adalah perubahan perilaku atau change of behavior. Adapun jenis perubahan perilaku tersebut secara garis besar meliputi bidang pengetahuan kognitif, sikap efektif, dan keterampilan psikomotor. Lalu ada tujuan pembelajaran adalah rumusan perilaku siswa, pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang harus terjadi pada setiap selesainya proses pembelajaran. Oleh karena itu, rumusan pembelajaran harus mencerminkan perubahan yang spesifik, mudah dikontrol dan terukur dalam setiap jenis perubahan yang telah dimiliki oleh siswa dari hasil belajar yang telah dilakukannya. Lalu tercapainya tujuan pembelajaran merupakan tahap awal atau sebagai peran. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran PAUD. Perencanaan pembelajaran PAUD di sini rencana atau rancangan mengenai proses pembelajaran pada PAUD. Di antaranya proses pembelajaran pada PAUD. Pembelajaran pada anak usia dini hakikatnya secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diperlukan pada anak usia dini. Adapun proses pembelajaran terdiri dari beberapa di sini ada 3. Yang pertama, merancang suasana pembelajaran. Yang kedua, menjalankan atau melaksanakan pembelajaran. Dan yang ketiga itu peraturan. Di sini juga ada tujuan fungsi program pembelajaran. Menurut Sharon dan Ellen, tujuan program pembelajaran adalah untuk mengoptimalkan perkembangan anak secara menyeluruh serta terjadinya komunikasi interaktif. Adapun fungsi program pembelajaran diantaranya, yang pertama, untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Lalu yang kedua ada menggerakkan anak dengan mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Lalu ada mengembangkan sosialisasi anak, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada diri anak sendiri. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan anak untuk menikmati rasa bermain tersebut. Lalu di sini juga ada, selain dari memiliki tujuan, perencanaan pembelajaran juga mempunyai fungsi. Di antaranya yaitu ada mengorganisasi pembelajaran, yaitu proses yang mengelola seluruh aspek. Lalu ada berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus si siswa itu lakukan. Lanjut ada menetapkan saran dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Dan keempat ada menetapkan indikator hasil belajar dan cara pencapaiannya tersebut. Lalu yang terakhir ada merancang program yang mengkomodasikan
kebutuhan siswa secara lebih spesifik. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.